A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi wa bi ulum fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-faslu tsalis asyara fi bayani toharah. Pasal yang ke-13 itu di dalam menerangkan masalah toharah atau bersuci. Jadi kalau secara fikih itu ada toharah secara hadas kecil, ada hadas besar. Itu kalau secara fikih. Ada kalau toharah yang kecil berarti wajib wudu. Kalau lagi punya hadas besar berarti wajib mandi. Itu kalau secara fikih. Tapi ini enggak. Ini bersuci secara zahir maupun batin. Jadi dia macam itu. Jadi ada kalanya toharah itu dibagi menjadi dua. Ada toharah zahir, ada toharah batin. Sama dengan sholat, apalagi ada sholat hakikat, ada sholat syariat. Puasa macam itu juga. Puasa itu ada puasa syariat, ada puasa hakikat. Haji juga macam itu. Ini kalau dalam kitab Sirul Asrar, haji juga macam itu. Apa? Ada haji syariat, ada haji hakikat. Makanya yang sering saya sampaikan, kita itu terdiri dari dua unsur, jasmani maupun rohani. Jadi masalah malam itu masalah suci, bersuci secara zahir maupun batin. Saya ulangi, al-faslu tsalisa asyara fi bayani toharah. Pasal yang ke-13 itu di dalam menerangkan masalah bersuci. Fatoharatu ala nau'aini, toharatil zahir wa toharatil batin. Fatoharatu ala nau'aini, maka bersuci itu atas dua bagian atau dua cara atau dua macam. Toharatil zahir wa toharatil batin. Toharah secara zahir, toharah secara batin. Fatoharatul zahir tahsulu bima'i syariah. Maka bersuci secara zahir akan hasil, tahsulu akan hasil bima'i syariah dengan air syariat. Wa toharatul batin tahsulu bima'i taubah. Sedangkan bersuci secara batin tahsulu akan hasil bima'i taubati dengan air taubah. Wa talqin dan talqin, wa tasfiyati dan membersihkan, wa suluki tariqi dan menempuh jalan. Fa idzan taqadha, apabila batal, apa yang batal wudu'un syariati, wudunya syariat, bi khurujin najisi dengan keluarnya najis, yajibu wajib, apa yang wajib? Tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jaddadal wudu'a jaddadallahu imanahu. Itu sama dengan kaidah al wudu'u alal wudu' nurun ala nur. Man jaddadal wudu'a, barang siapa yang memperbaharui wudu, jaddadallahu imanahu, maka Allah akan memperbaharui imannya. Itu masalah toharah zahir. Faidan taqadha wudu al batin, maka apabila batal wudu batin, bil af'ali zamimati, dengan perbuatan zamimah atau perbuatan yang tercela, wal akhlaqir radiyati, dan akhlak yang rendah, kal kibri, seperti takabur, sombong, wal hikdi, hasud atau dengki, wal hasadi, sama, wal ujubi, dan ujub, wal ghibati, dan ghibah, menggunjing, wal kadhibi, dan nyombong, dusta, wal khiyanati, dan khianat, yakni mislu khiyanatil aini, perumpamaan khianatnya mata, kedua mata, wal yadaini, dan kedua tangan,
warijlaini dan kedua kaki, wal udhunaini dan kedua telinga. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ainani tazniyani wal udhunani tazniyani. Al ainani tazniyani, kedua mata itu menarik keduanya, wal udhunani dan kedua telinga itu tazniyani, narik keduanya. Jadi malam ini kita membahas tentang masalah bersuci. Kalau secara fikih yang tadi saya sampaikan, secara fikih bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kita naik lagi setingkat ngajinya itu. Jangan sekedar tahu tentang masalah toharoh secara hadas kecil maupun hadas besar, tapi naik setingkat. Nah, setingkatnya apa? Bersuci itu, makanya yang sering saya sampaikan, bersuci itu apa? Yang sering saya sampaikan, kita sebagai manusia itu tidak lepas dari dua unsur jasmani maupun unsur rohani. Nah, secara rohani, secara jasmani itu ada sucinya. Makanya di situ dikatakan oleh Syekh Abdullah Jilani, bersuci itu terbagi menjadi dua. Satu bersuci secara zahir dan kedua bersuci secara batin. Makanya yang tadi saya sampaikan, ada bersuci syariat, ada bersuci hakikat. Ada sholat syariat, ada sholat hakikat. Ada puasa syariat, ada puasa hakikat. Ada haji syariat, ada haji hakikat. Itu semuanya macam itu, tidak lepas. Ada hukum itu, ada hukum hablum minallah, ada hablum minannas. Semuanya itu sudah dicontohkan. Dari semua ibadah kita tuh sudah adanya hablum minallah dan ada hablum minannas. Balik ke pangkal fisiko. Yang dikatakan toharoh fatoharotul zahir, ya, bersuci secara zahir itu dengan air syariat, yaitu wudu. Nah, jadi yang dikatakan bersuci secara zahir adalah wudu. Makanya kita tuh harus pakai ilmu galau-galau. Secara zahir adanya ilmu, secara batin adanya ilmu. Makanya yang kemarin saya sampaikan di dalam kitab salah satu usul itu tadi, orang yang beramal tanpa ilmu, ya, maka menyerupai seperti orang Nasrani atau orang Kristen kalau bahasa kita. Jadi kaidahnya, orang yang beramal dengan tanpa ilmu itu diserupakan seperti orang Nasrani. Dan orang yang tahu, orang yang punya ilmu tetapi tidak mengamalkan, ini disamakan dengan orang Yahudi. Tuh. Mengapa di situ Nasrani? Ya orang Nasrani. Ya, pokoknya ya, ibadahnya itu tanpa adanya ilmu. Orang yang punya ilmu tetapi tidak diamalkan bagaikan orang Yahudi. Nah, jadi semuanya itu ada ilmu. Dohir ada ilmu, batin juga ada ilmu. Dohir adanya bersuci, batin juga adanya bersuci. Dohir bersuci adalah dengan wudu. Makanya di situ dikatakan bima syariah, dengan air syariat, yaitu wudu. Wudu yang sering kita bahas. Makanya tadi kata Rasulullah, barang siapa yang selalu memperbaharui wudu, maka Allah Ta'ala akan memperbaharui imannya. Jadi seandainya kita mungkin tadi setelah maghrib kita itu ngambil wudu, sebelum maghrib kita ngambil wudu sholat maghrib, ternyata begitu masuk isya kita wudunya masih ada, tapi itu disunahkan untuk wudu kembali. Man jadadal wudu jadadallahu imanahu. Maka kata Rasulullah tadi, barang siapa yang memperbaharui wudu, ini Allah Ta'ala akan memperbaharui imannya. Ini sama dengan kaidah al wudu'u alal wudu nurun alal nur. Wudu dengan wudu yang kedua itu bagaikan nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Itu namanya bersuci secara zahir, yaitu dengan wudu bima syariah, dengan air syariat. Nah, sedangkan bersuci secara batin itu apa? Bima'id taubah, dengan air taubah. Berarti apa? Batinnya itu selalu diisi dengan taubat. Apa? Membersihkan hati. Jangan ada lagi Jangan ada lagi perbuatan-perbuatan yang membatalkan daripada sucinya batin.
Seperti apa tadi? Makanya seperti bahasa tadi. Seperti apa? Seperti sifat sombong, seperti sifat dengki, seperti sifat apa gitu itu sering menggunjing. Sudah itu sering berbicara bohong, mengkhianati. Khianat apa khianat? Satu contoh di situ tadi digambarkan khianatnya secara mato. Mato itu seharusnya untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah, untuk melihat ayat-ayat Allah, tetapi justru dengan mato itu kita melihat apa? Kemaksiatan. Tangan itu seharusnya untuk memegang, ya, untuk mengambil sesuatu yang halal. Ternyata tangan itu kita pergunakan untuk yang haram. Kaki juga macam itu namanya khianat. Kaki itu seharusnya apa? Kita berjalan kepada perbuatan yang baik, ternyata kita berjalan kepada perbuatan kemaksiatan atau kemungkaran. Itulah penyebab daripada batalnya apa bersucinya batin itu. Makanya di situ besok kita akan bertemu seperti yang kemarin saya sampaikan, yang dulu pernah saya sampaikan. Haji itu ada haji syariat, ada haji hakikat. Seperti orang melempar jumroh. Nah, salah satunya itu melempar jumroh itu secara syariat apa kita lempar? Secara batin apa? Yaitu apa? Kita lemparkan pengakuan diri. Apa? Kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. 7 kan? Orang ketika melempar jumroh itu dengan 7 batu. Itu secara syariat. Tapi ada secara hakikat kita di diri kita ini termasuk obat, termasuk toharoh batin. Apa? Kita lemparlah sifat Allah Ta'ala itu jangan sampai ada di kita. Kan kudrat irodat itu sifat Allah. Kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Semuanya itu 7 itu ada di kita. Nah, 7 di kita itu salah satu membersihkan itu jangan sampai adanya pengakuan diri kita. Kita hilangkan pengakuan diri kita itu tadi, kita kembalikan itu keakuannya Allah. Itu salah satu tobat batin. Nah, ini salah satu itu. Makanya di situ dikatakan taubat batin itu adalah kembali taubat atau pembersihan, ya. Toharoh batin itu adalah membersihkan batin. Caranya apa? Caranya yaitu taubat, wa tasfiyah, dan membersihkan hati. Nah, membersihkan hati dari sifat apa ya tadi yang saya sampaikan. Tuh. Jadi apabila secara zahir tadi faidang taqadu wudu syariah, ya. Apabila batalnya wudu secara syariat itu harus dengan wudu. Nah, itu. Tapi kalau batalnya batin. Nah, batalnya batin macam mana caranya? Tadi batalnya batin faidang taqadu wudu'ul batin bil afali dzamimah. Caranya macam mana caranya? Yaitu kita fatajdidu wudu'ul batin. Di sini belum saya baca. Fatajdidu, maka memperbaharunya wudu'ul batin bil ikhlasi taubati, dengan ikhlas taubat an hadhil mafsadati, dari kerusakan ini, wa tajdidil inabati, dan memperbaharui inabah bin nadmi, dengan apa? Ketun nek cara Jawa. Bin nadami itu menyesal. Wal istighfar, dan istighfar, wal istighali, dan menyibukkan bikom iha, dengan mencabutnya minal batin, dari batin. Jadi kalau batalnya wudu secara syariat, ya, itu batal karena perbuatan najis atau perbuatan apa, seperti sesuatu yang keluar. Kan batalnya wudu kan ada 4 tuh. Batalnya wudu ada 4. Hilang akal salah satunya adalah hilang akal, sebabnya apa? Bisa-bisa sebab tidur yang tidak tetap. Itu batalnya wudu. Sudah itu tersentuhnya kulit laki-laki maupun perempuan yang bukan mahram. Tanpa adanya penghalang, langsung kulit bertemu kulit. Bukan batal. Keluarnya sesuatu dari lubang depan maupun lubang belakang, apapun bentuknya, walaupun itu cuma kremi bahasa gitu. Itu kan batal wudu. Nah, kalau sesuatu batal wudu itu apa? Kamu perbaharui dengan wudu. Nah, kalau batalnya batin, apa? Beristighfarlah, sibukkanlah kamu itu
mengganti sesuatu dari perbuatan buruk diganti dengan perbuatan yang baik. Dulunya dalam hatinya itu ada sifat kesombongan, ada sifat keangkuhan. Angkuhnya bermacam-macam angkuh tuh. Angkuh bisa-bisa karena ilmu, angkuh bisa-bisa karena jabatan, angkuh bisa-bisa karena harta. Padahal yang saya sampaikan, kalau kita tegakkan sholat tadi kan, nah itu di situ aman. Makanya secara sholat itu juga sudah dipraktekkan sujud itu 2 kali. Tapi kalau rukuk sekali. Satu kaidah sujud itu 2 kali, satu bahwa kita itu dikembalikan asal. Apa kembali asal? Bahwa kita itu dari tanah, akan kembali ke tanah. Yang kedua sujud itu apa? Berarti betul-betul kita tunduk kepada Allah. Jangan tunduk kepada lain. Makanya kadang-kadang kita itu ketika kita sholat, ketika kita melapaskan iyyaka na'budu, ya, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, ternyata langsung dijawab oleh ayat itu. Bohong, kata Al-Fatihah. Bohong. Ucapan kamu hanya kepadamu ya Allah kamu menyembah, tetapi secara batin ternyata bukan Allah yang kamu sembah. Ini salah satu. Nah, ini salah satu tobat loh. Salah satu tobat dari toharoh batin. Apa tadi? Jangan sampai ucapan kita sholat itu iyyaka na'budu hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, ternyata langsung dijawab oleh ayat Al-Fatihah. Bohong, kata Al-Fatihah. Ini ada di dalam kitab Tuhfatul Maudiyah. Ada di situ. Apa? Jangan-jangan perbuatan kamu itu bohong. Bohongnya apa? Bukan Allah yang kamu sembah, tetapi makhluk yang kamu sembah. Bukan Allah yang kamu sembah, ternyata harta yang kamu sembah. Bukan makhluk yang kamu sembah, tapi duit yang kamu sembah. Salah satu itu. Ini salah satu toharoh batin itu loh yang perlu kita hilangkan. Rasa tadi nah. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bohong kata ayat itu. Selama ini dia tidak minta kepadamu ya Allah. Itu. Nah, ini salah satu pengakuan seperti itu yang perlu kita buang. Itu namanya toharoh secara batin atau secara hakikat. Jadi kalau itu batal, ternyata hadir itu, perbaharilah terus inabah kita. Taubatnya kita perbaharui terus beristighfar. Berbanyak istighfar dan menyibukkan apa? Menyibukkan perbuatan yang buruk dalam batin kita itu kita ganti dengan perbuatan yang baik. Salah satunya apa? Tetapkan lapas Allah dalam kolbu. Supaya apa? Supaya tidak ada bolak-balik. Karena sifat hati itu sifatnya bolak-balik. Supaya mantap di situ, tetapkanlah Allah di situ. Di situ. Jadi perubahan kita kadang-kadang bohong. Satu contoh, secara bahasa, secara ilmu nahwu, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami di situ loh maknanya. Tapi ternyata kita salatnya dewean. Tidak, makanya kata Mbah Mun juga dikatakan kan, yang dulu pernah saya sampaikan. Anggota sujud itu tuh 7, sedangkan pintu surga lah 8. Mana yang sikoknya? Yaitu sujudnya hati. Nah, hati kita itu loh, hati kita itu sudah sujud belum kepada Allah. Ini salah satu toharoh batin. Jangan-jangan hati kita itu tidak sujud, tidak patuh kepada Allah. Makanya tadi saat kita melapaskan iyyaka na'budu, ternyata langsung dijawab oleh ayat itu. Bohong kata Al-Fatihah. Bohong kata ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bohong. Nah, itu. Ini salah satu pembohongan. Nah, salah satu batalnya wudu batin, ya, atau batalnya toharoh batin apa? Adanya kebohongan. Bohong itu tidak dengan ucapan. Tidak hanya dengan ucapan, bisa-bisa bohong itu melalui ucapan, melalui perbuatan, melalui kolbu. Bohong. Salah satunya. Ucapan kita hanya yang kita sembah Allah, hanya yang kita minta cuman Allah. Tapi ternyata secara hakikat tidak demikian. Ini salah satu batalnya wudunya batin atau toharohnya batin atau toharoh secara hakikat. Tuh, nauzubillah. Jadi salah satu untuk membersihkan
membersihkan toharoh kita, membersihkan wudhu secara batin adalah kita hilangkan sifat-sifat buruk dalam kalbu kita. Jangan saling asah dan jangan saling caci maki. Jangan saling cemooh mencemooh. Jangan saling adu domba. Karena ilmu itu tidak untuk saling adu domba. Makanya ketika masih ada dalam diri kita itu sifat adu domba, sifat kebohongan secara hakikat maupun secara syariat, sifat kesombongan secara syariat ataupun hakikat, kita benahi sholat kita dari sholat tadi. Nah, ini salah satu. Dengan sholat itulah yang akan bisa membersihkan semuanya itu. Karena kalau sholatnya benar secara syariat maupun hakikat. Makanya lagi dikatakan oleh Syekh, lagi kita di depan itu akan bertemu mana sholat syariat dan mana sholat hakikat. Dengan orang yang sempurna secara syariat dan sempurna sholat secara hakikat, itulah yang akan dikatakan aqimus sholat yang dulu saya sampaikan. Itulah bahasanya tuh secara zahir maupun batin. Jadi tidak cukup secara zahir tok, harus secara batin. Terus wayambaghi lil 'arif ayyahfadha taubatahu min hadil afat. Maka sayangnya bagi orang yang sudah kenal, lil 'arif orang yang kenal, ayyahfadha taubatahu agar ia menjaga taubatnya. Menjaga dari apa? Min hadhil afati, dari penyakit-penyakit ini. Wajib itu jago. Wayambaghi sayangnya. Atau sayangnya patutlah bagi kamu jagalah perbuatan apa yang membatalkan daripada taubat secara batin. Karena apa risiko? Fatakun sholatuhu tammatan. Maka ketika kamu bisa menjaga taubat kamu secara batin, sudah kamu jagalah secara syariat, sudah kamu jaga secara batin, maka apa kata Syekh? Maka akan sempurnalah sholat kamu. Ini tadi kata saya tadi. Nah, inilah dikatakan aqimus sholat, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Di dalam Al-Quran itu cuma aqimus sholat, tegakkan sholat. Yang namanya tegak sholat itu tidak hanya pas sholat. Jadi perlakuan kita keseharian itu tepat dalam keadaan sholat. Makanya wassolatil wusta. Ya. Jadi ada ulama sholat wusta itu adalah sholat asar. Ada juga ulama mengatakan sholatul daim, itulah sholat daim. Apa? Perbuatan saat kita sholat itu kita kerjakan juga di luar sholat. Kita ingat, inna sholati wa nusuki, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibah lillah, itu salah satu. Salah satu itu. Ini dikatakan Syekh, sholatu tammah, sholatnya akan sempurna. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala, hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Inilah sesuatu yang dijanjikan likulli awabin bagi setiap kembali hafidin tersecara terjaga. Jadi itu. Jadi ketika sudah sempurna toharoh secara zahir dan sempurna secara batin, dijaga dari perbuatan-perbuatan yang merusak obat kita secara batin seperti penyakit-penyakit itu tadi, itu akan sempurnalah sholatmu. Itulah dikatakan kata saya tadi apa? Aqimus sholat. Fawudu zahir wa sholatuhu muaqqatatun. Ya. Wudu zahir dan sholatnya ada waktu. Ya. Wudu secara zahir, sholat secara zahir itu ada waktu. Ada waktunya. Wudu saat kita mau sholat, itu wudu. Saat kita baca Al-Quran, wudu. Atau boleh perlu setiap hari pun kita wudu. Daimul wudu, daimkanlah wudumu. Karena apa? Salah satu untuk menyenangkan bumi, ya. Untuk menyenangkan tanah itu, setiap kita injak, bumi itu akan senang sekali ketika diinjak orang yang selalu dalam keadaan suci. Yaitu apa? Selalu dalam keadaan wudu. Walaupun di sini dikatakan tadi, wudunya zahir dan sholatnya itu apa? Ada waktu-waktunya. Sholat zuhur ada waktunya, sholat asar juga ada waktu, sholat isya ada waktu, sholat maghrib ada waktu, sholat subuh ada
waktu. Itu kalau secara zahir. Tetapi di siko wa wudu'ul batin wa salatuhu mu'abbadatun, ya. Wudunya batin akan tetap, dan wudunya batin dan salatnya mu'abbadah fi jami' umrihi, di dalam seluruh umurnya. Fi kulli yaumin wa lailatin muttasilatin. Dan sedangkan wudunya batin ini tidak ada batas. Selaginya kamu punya umur, wajib kita wudu, wajib kita bersihkan terus. Wajib dalam keadaan suci. Tapi kalau dohir enggak. Ternyata pas ngaji tidak ada wudu, tidak apa-apa. Tapi apa? Ketika sholat, ketika baca Al-Quran, wajib wudu. Itu secara dohir. Tapi kalau batin, tidak ada batas. Fi jami'i umurihi. Di dalam seluruh umurnya, wajib kita jaga terus secara batin. Wajib. Di dalam setiap sehari semalam terus. Kita jago, jangan sampai batin kita itu rusak karena adanya sifat-sifat zamimah, sifat-sifat yang tercela. Yang kedua tadi, makanya kata saya tadi di depan, adanya tawaf syariat, adanya tawaf hakikat, itu kita lempar, kita buang. Dulunya kita mengakui, sekarang tidak kita akui. Makanya ada ayat, inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Secara syariat, betul. Hukum kurban itu setelah sholat. Perlakunya itu setelah sholat. Hukum kurban secara syariat. Ya. Secara syariat, hukum kurban itu setelah sholat. Perlakuan kurban tadi. Jadi kalau ada orang kurban sebelum sholat Idul Adha, berarti tidak sah. Karena wajibnya itu setelah sholat Idul Adha. Itu kalau secara syariat. Secara hakikatnya apa? Nah, perbuatan sholat kita itu loh. Perbuatan sholat yang kita lakukan itu kita korbankan. Tadi sifat kudrat, iradat, ilmu sama basar itu. Dulunya kita yang mengakui, kita yang merasakan, sekarang enggak. Itu kita korbankan, kita kembalikan, semuanya itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu. Ini salah satu. Jadi ini bahasanya, jadi kalau masalah tobat batin itu tidak ada batas. Selaginya kamu masih punya umur, wajib kamu jago. Wallahu alam bisawab. Itu, jadi itu yang wajib kita jago. Jangan sampai ada lagi sifat-sifat kesombongan. Jangan lagi ada sifat-sifat derengki. Jangan sampai derengki dengan ilmu. Nah, itu jangan sampai derengki dengan amal, itu banyak. Jadi makanya pasal li rabbika wanhar, kita korbankan. Dulunya kita yang mengakui, kita kembalikan, semuanya itu bukan kita yang punya tapi Allah yang punya. Karena apa? Hakikatnya jangankan itu semuanya, hidup pun kita tidak punya. Apa yang nak kita sombongkan? Apa yang nak kita banggakan? Wa'alam, mudah-mudahan sedikit, mudah-mudahan bermanfaat dan ada keberkahan di situ, dan kita sama-sama bisa mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Besok kita masuk sholatus syariah, ya, dan sholat secara thariqah atau secara hakikat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.